Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mem. Oke, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih karena Mem sudah memberikan saya waktu tentunya untuk pada hari ini. Sebelum kita melakukan observasi, di sini saya ingin melakukan pra-observasi dulu bersama Mem tentunya. Di sini Mem sendiri mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, Mem. Gini, Mem, di sini saya ingin melakukan tugas dari salah satu pendidikan guru penggerak saya karena saya adalah CGP angkatan 10. Dan di sini tentunya pra observasi ini ada beberapa pertanyaan nantinya yang bakalan saya tanyakan kepada Mem. Oke, Mem. Gini, Mem. Kira-kira pada saat nanti proses pembelajaran nantinya Mem sebelum melakukan pembelajaran bahkan sudah setelah melakukan pembelajaran ada namanya pra observasi. Nah, Mem, kira-kira apa nih pencapaian yang ingin Mem capai melalui pembicaraan kita pada hari ini? Melalui pembicaraan ini, saya berharap melalui supervisi itu jauh lebih siap, lebih matang pastinya, dan mampu menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik nanti. Oke, pada supervisi nanti kira-kira dilaksanakan di kelas berapa nih? 12 MIPA 4 nanti. Di 12 MIPA 4 ya, Mem ya. Oke, otomatis di sini Mem ingin melakukan sebuah pencapaian di mana pencapaian Mem itu adalah melakukan sebuah hal yang tentunya supervisi nantinya lebih siap ya, lebih matang dan mampu menentukan strategi pembelajaran yang lebih baik nantinya. Oke, Mem. Nah, kira-kira kalau setiap itu kan di awal pembelajaran tuh kita menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Mem capai apa nih? Tujuannya nantinya adalah sebagai mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan dengan tepat pastinya. Oke, berarti kalau berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah Mem sampaikan di situ ada pola ABCD-nya ya. Ada audiennya, terus ada behaviornya, ada kondisinya seperti apa nanti dan juga ada degree-nya ya. Oke, baik, Mem. Terus di dalam pengembangan apa yang ingin Mem capai nih kira-kira? Yang pasti motivasi peserta didik jelas dan Betul. keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran nantinya. Oke, berarti ingin dicapai adalah motivasi dan keaktifan dari peserta didik ya. Oke, siap. Selanjutnya nih, Mem, kalau dilihat keberhasilannya, kira-kira indikatornya apa tuh? Indikatornya motivasi yaitu berupa semangat peserta didik itu, sedangkan keaktifannya itu dilihat dari peserta didik itu berani berargumen, berani tampil saat proses pembelajaran berlangsung, serta yang pasti terciptanya kerjasama antar siswa lebih dinamis ya, dalam suasana yang pastinya lebih menyenangkan. Inginnya seperti itu karena ini pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, berarti di situ ada kolaborasinya ya, Mem ya. Ada kolaborasinya antar peserta didik. Berarti dari indikator yang ingin dicapai itu ada berupa motivasi peserta didik dan juga ada keaktifannya. Oke, selanjutnya nih, Mem, strategi apa yang sudah Mem siapkan dalam pengembangan peserta didik? Strateginya untuk menumbuhkan semangat belajar. Strategi saya menggunakan ice breaking, kemudian menggunakan yang ini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yaitu make a match. Oke, menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan menggunakan games ya. Make a match. Oke, apakah strategi ini sebelumnya sudah Mem laksanakan? Sudah pernah. Sudah pernah. Menurut saya itu yang kemarin tuh menurut saya kurang efektif ya, karena saya menganggap kemampuan peserta didik itu masih sama aja semuanya. Sehingga mungkin saya membaginya itu secara homogen dan nantinya ini tidak heterogen. Oke, jadi untuk kedepannya ini ya, lebih ke heterogen. Berarti heterogennya itu berdasarkan kemampuan peserta didik. Berarti ada yang high, ada yang medium, ada yang low. Oke, bagus. Selanjutnya nih, Mem, strategi apa lagi yang sudah pada Mem untuk membantu pengembangan pelajaran ini? Yang sudah ya. Saya akan menerapkan diferensiasi konten dengan membebaskan peserta didik menggunakan sumber belajar itu baik berupa video, ya foto, website pembelajaran dan media
cetak pembelajaran. Oke, berarti ada yang sudah pernah ya, berarti udah pernah melakukan dan menggunakan buku cetak siswa. Terus juga pernah menggunakan elektronik juga berupa handphone ya mem ya. Oke, apakah media pembantunya ada mem, seperti ada pakai proyektor? Ada. Oke. Di proyektor. Lebih ke pembelajaran inovatif tentunya ya. Oke, baik mem. Nah, kita kembali lagi nih ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi apa mem? Peserta didik itu mampu mengidentifikasi mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari surat lamaran itu dengan tepat. Oh gitu, mengidentifikasi surat lamaran dengan tepat ya oleh peserta didik ya. Oke. Nah mem, kira-kira kapan nih kita melaksanakan observasi di kelas ini? Hari Selasa ya nanti ya, di kelas 12 MIPA 4 jam ke 56. Oke, MIPA 4 jam ke berapa mem? 5 dan 6, ada 2 jam ya mem ya. 2 jam pelajaran. Oke siap. Nih terakhir nih mem, bagaimana sih perasaan mem setelah melakukan pembicaraan ini? Yang pastinya saya semakin siap lah untuk melaksanakan pembelajaran nanti pada saat supervisi ya. Oke, berarti mem sudah otomatis ini udah ngerancang dan juga mem udah menyampaikan semuanya ini dengan baik dan tentunya udah siap layak untuk melakukan observasi nantinya. Oke, semoga nanti pada saat observasi kita berjalan dengan lancar ya mem ya, dan tentunya semuanya kembali lagi ke berpihak kepada peserta didik. Oke, baik, terima kasih banyak ya memnya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya melakukan pra observasi ini. Oke mem, terima kasih. Assalamualaikum. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. You? Fine too, thank you. Let's Okay, good. Next, Aryansha. Okay, good. Next, Firman. Stay up, please. Ya, memorize-nya apa? Apa Firman? Belum hafal? Yang offering help? Okay, can I help you? Raise number. Mbak Firman itu, can I help you? Can I help you? Artinya? Bisakah saya membantu? You can. Memorize it. Okay, good job. Firman, okay. And then Hilma. Present, ma'am. Stand up, please. Can I help you? Please close your book. Close your book. Can I help you? What's the name of it? Okay, good job, Hilma. Next, Hilma. Present, ma'am. Stand up, please. How can I help you? Apa yang bisa aku bantu? Okay, good job, Hilma. Next, Johnny. Present. Okay, stand up, Johnny. Udah masuk bajunya Johnny, sepatu aman? Okay, good. That's one help. Need some help. Okay, close your book coba. Close your book. Close your book. Lihat. Apa tadi kamu ngomong? That's one help. Okay, good. Itu bantuan. Okay, good. Butuh bantuan? Lukman. Stand up, Lukman. Okay, good. How can I help you? Bisakah aku membantu? Okay, good job, Lukman. Everyone to listen. Ready? Oke, apa dulu yang ditulis? Oke, tempat. Tempat apa? Lumba dan surat. Oke, tempat tanggal lumba dan surat. And then? Assalamualaikum. Permohonan. Assalamualaikum. Apa lagi? Ada lampirannya. Ya, macam-macam dari bagian-bagian surat lamaran. This is our materi kita. Jadi ini adalah contoh surat lamaran beserta keterangannya.
tolong dibaca dulu. Read first. Okay, and then next the second part is okay. Yes, please. Inside address. Inside address. Okay. Inside address. Yang pertama tadi apa tadi? Deadline. Okay, deadline. And then inside address. Okay, what is the inside address? Alamat tujuan. Okay, alamat tujuan. Okay, good job. Make match. Buat cocok gitu nanti. Oh, tak cocok gitu. Oh, tak cocok gimana? Cocoknya ya. Yes, left. The rule of our grade game is aturan. Okay. And then the second apa namanya, the second part nanti lanjut. Jadi harus berurutan seperti yang kalian pelajari tadi, yang sudah kalian pelajari ya. Jadi make match first, kalian cocokkan dulu, and then tempelkan di sini. Hold on the whiteboard. Oke? Dalam satu kelompok nanti satu bagian, maksudnya ibu bagi dua, dalam kelompok ibu bagi dua, yang satu nanti pegang part of the application letter, yang satu pegang the content of the application letter. Oke? Pasangannya kasihan lah ya. Oke, for person here, empat orang di sini. Oke, and then 5 person here. 5 orang sebelah sini. Oke. Ini ngigo Yang sudah langsung. Hold on the whiteboard. Oke. Pasangannya. Pasangannya mana? Nggak tahu urutannya. Ayo diingat-ingat tadi. Sebutkan nanti. Kalau memang urutannya. Oke, 1 minute more. 1 menit lagi. 3, 2. Oke, match. Is it match? Okay, and then deadline, tanggal, dan inside address. Is it right? Right. Okay, good. Next, salutation, dear sir. Yeah. Match? Match. Okay, then next opening paragraph. Okay, Max. Is it right? Right. And then next body paragraph. Is it right? Right. Okay, good. Closing paragraph, match? Okay, and then hold on, please. Satu-satu, paling atas dulu. Yang lain. Okay? Is that right? Closing greeting. Thank you very much. Closing greeting. Yes, thank you very much for your time. Yes. Latihan untuk kalian ini dikerjakan secara individual, kerjakan masing-masing. Ada how many parts of application letter kalian jawab, and then mention them. Tolong dibagi setiap orang satu. Please write down your name, class. Nah,
Okay, please pay attention. Okay, we have studied about application letter, parts of application letter, okay? And then I hope you still memorize it. Aku harap kalian mengingatnya nanti for the next meeting. Next meeting, we will study about how to make application letter. Ya, kalian sudah tahu kan bagian-bagiannya. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan tuliskan surat lamaran itu, bagian-bagian dari surat lamaran sesuai bagian dari surat lamaran itu. Jadi kalian nanti tuliskan surat lamaran ke sebuah perusahaan atau instansi tertentu, ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jadi lebih ingat dulu bagian-bagiannya, oke? You get it? What I mean? Okay. Okay. For today, I think that's all. Is there any question? Is there any question for our mentor today? No. Yes. Okay. Thank you very much for your attention. And kita closing. Sebelum closing, yuk kita lihat dulu ya. Oke, close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mem. Oke, gimana kabarnya, Mem? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, sehat baik. Nah, gimana aktivitas pada pagi hari ini, siang hari ini? Cukup padat. Padat. Karena Karena ada gotong royong, itu mahasiswa, aktivitas siswa itu aja. ya, tentunya kita tetap harus produktif ya, Mem ya. Oke, nah ini adalah aksinya, maksudnya ini adalah pasca observasi kita yang kemarin sudah kita laksanakan supervisi akademik kemarin, Mem ya. Sudah kita lihat, dan sebelumnya juga kita sudah melaksanakan pra observasi. Nah, untuk kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mem, tentunya sudah meluangkan waktu untuk saya, dan di sini juga didampingi oleh pengajar praktek saya untuk melaksanakan pasca observasi. Nah, di sini ya, Mem ya, tentunya merefleksi supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Tentunya saya sangat senang sekali karena saya diberikan kesempatan yang luar biasa untuk hadir di tempat Mem pada saat mengajar, dan tentunya melihat proses pembelajaran yang telah Mem aplikasikan, dan juga sebelumnya sudah kita pra observasi kemarin. Nah, gini ya, Mem ya, bagaimana sih perasaan Mem setelah melakukan supervisi akademik kemarin? Terima kasih. Tentunya pelaksanaan supervisi itu kami sangat senang sekali bisa berkesempatan juga telah dilaksanakan supervisi akademik pembelajaran pada mata pelajaran saya. Semoga kedepannya supervisi ini bisa menjadikan saya lebih baik lagi tentunya, dan dalam proses pembelajaran tentunya mata pelajaran saya ini bahasa Inggris. Oke, tentunya semoga untuk kedepannya lebih baik lagi pastinya. Oke, nah di dalam proses supervisi akademik ini sudah tentunya dilaksanakan ya, Mem, kemarin ya. Menurut Mem, apa sih yang sudah baik pada proses pembelajaran supervisi akademik kemarin yang sudah dilaksanakan? Menurut saya sudah baik dilaksanakan, terutama pada motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran, serta keaktifan peserta didik juga sudah mulai dimiliki atau sudah mulai muncul di situ, karena pada saat itu saya telah melakukan ice breaking sebelum memasuki materi itu ya, kemudian sehingga bisa meningkatkan atau antusias siswa atau peserta didik itu di dalam kelas, dan itu juga bisa terlihat pada game kemarin. Mereka antusias sekali juga mengikuti game itu. Jadi mungkin bagi mereka itu hal yang biasanya cuma duduk menulis, mengerjakan atau apa, itu kemarin saya bikin make a match, itu sangat antusias sekali sebetulnya. Oke, jadi juga mereka. Nah, itu poin pentingnya, Memnya. Jadi peserta didik pada saat itu terlihat aktif dan termotivasi sesuai dengan tujuan yang kita bicarakan pada saat pra kemarin ya, Memnya. Nah, selain motivasi dan keaktifan peserta didik nih, menurut Mem pengelolaan kelasnya bagaimana nih? Sepertinya sudah cukup baik lah kemarin, karena peserta didik juga sudah mampu diarahkan, karena mengarahkan juga
juga dalam bentuk kelompok itu, dan pelaksanaan diskusi, pelaksanaan game itu juga sudah terlaksana dengan baik juga. Intinya mereka bisa diarahkan dengan baik lah. Pengelolaan kelasnya berarti Iya. otomatis udah baik. Ya saya lihat juga kemarin tentunya ya memang pada saat pelaksanaan anak sangat antusias sekali nih dengan menggunakan game match. Match. Nah, selanjutnya nih Mem, kalau pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik ini bagaimana? Untuk pemenuhan kebutuhan belajarnya. Menurut saya belum tertuju betul ya pemenuhan kebutuhannya itu, karena saya inginnya sebenarnya menerapkan diferensi konten di situ. Iya. Di mana peserta didik itu dibebaskan untuk mendapatkan sumber belajar. Namun masih ada sih ya beberapa kelompok kemarin, yang kelompok 3 terutama, itu masih ada yang kurang, ada kesalahan dalam menyusun parts of application letter kemarin kan. Iya. Kesalahan memang di dalam grup 3 kemarin. Jadi mungkin itu saja, mungkin menambah next untuk kedepannya mungkin lebih menambah lagi sumber belajarnya. Ya, karena kemarin sudah dilihat kemarin pada saat pelaksanaan Supervisi Akademik itu ada berapa sih kontennya? Satu memang Ada satu dalam bentuk jurnal ya. Oke, itu jurnal itu membuat sendiri atau bagaimana? sendiri, karena sebenarnya juga diaplikasikan dari buku panduan dari buku paket dari Iya. sekolah. Cuman sejauh yang saya ketahui kan tingkat kemampuan siswa kalau dari paket itu aja karena full English di situ, mereka akan merasa kesulitan dalam memahami. Jadi saya bikin rangkuman English version dan Indonesian version, jadi bisa lebih mudah dipahami lah. Berarti itu adalah jurnal yang telah membuat dalam bentuk rangkuman ya beberapa referensi. Bisa kami sesuaikan dengan Tingkat kemampuan siswanya ya, karena kan tingkat kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Mem ya, ada yang high, ada yang medium, dan juga ada yang low ya Mem. Nah Mem, selanjutnya nih bagaimana dengan efektivitas waktunya pada saat proses pembelajaran kemarin? Saya merasa bahwa ini terlalu cepat lah ya, Iya. berikan waktu berbesar didik, karena ada beberapa kelompok itu ada beberapa kelompok yang mungkin belum menyelesaikan diskusi gamenya kemarin, jadi ada kesalahan, jadi mungkin itulah mungkin mereka memahaminya kurang dalam pemahaman, jadi mungkin waktunya yang jelas kurang berpisah. Oke, jadi terlihat dalam pembagian waktunya ya Mem ya. Dan saya mungkin terlalu terburu-buru juga dalam memberikan durasi waktu dalam. Oke, jadi otomatis dari terlihat dari segi waktu tadi ada juga beberapa siswa yang kurang aktif ya Mem ya, yang sering disampaikan tadi. Nah dari beberapa kelompok yang kurang aktif tadi, kira-kira menurut Mem nih kenapa kelompok tersebut kurang aktif nih Mem? Ya, kurang aktif karena mungkin dari situ saya bisa melihat mereka kurang aktif karena mereka itu ada beberapa saja yang aktif di dalam kelompok itu, maksudnya berkurang aktif. Dia itu sepertinya gini ya, tapi dalam realitanya mereka itu ada yang aktif dalam melaksanakan game itu, ada yang mungkin karena terlalu banyak anggota kelompoknya, jadi seakan-akan mengandalkan udahlah kawan kita aja lah yang udahlah, jadi dia itu jadi mungkin dari situlah nanti kedepannya kelompoknya mungkin agak diperbanyak lagi, jadi lebih fokus, siswa itu lebih fokus hanya beberapa siswa aja, jadi terpaksa aktif jadinya dia gitu. Kalau banyak member kan jadinya biarlah orang aktif yang pada itu mungkin kayak gitu. Iya betul. Jadi kurang itu tadi kurang aktif di beberapa kelompok ya. Kelompok 3 kemarin, jadi kelompok 3 kemarin ada sedikit miskomunikasi dalam penyusunannya ya Memnya, karena kelebihan daripada membernya tadi gitu. Oke, nah baik Mem, berdasarkan observasi yang sudah saya lihat pada pelaksanaan Supervisi Akademik kemarin, sama dengan yang disampaikan tadi sama Mem bahwa keaktifan siswa itu telah terlihat beberapa dan ada juga yang belum karena faktor membernya tadi ya Mem ya. Dari peserta didik yang termotivasi karena poin ini yang Mem kembangkan.
Nah, dan pemenuhan kebutuhan peserta didik itu Mem berharap pada saat pelaksanaan nantinya diferensiasi konten nantinya diperbanyak lagi ya Mem ya pada saat pelaksanaan. Otomatis di sini adalah memperbanyak daripada diferensiasi kontennya tadi, karena kan Mem sudah menyiapkan satu bentuk jurnal ya Mem ya. Nah untuk kedepannya nih Mem, apa yang ingin Mem lakukan agar proses ini bisa diperbaiki? Mungkin dari segi pemenuhan kebutuhan peserta didik itu lebih memperhatikan diferensi konten gitu ya. Tentunya nanti saya akan melaksanakan pengembangan pada diferensi proses juga notebook, dan saya akan memperkecil nih anggota kelompoknya itu tadi ya. Iya betul. Kecil anggota kelompok, jadi mereka secara kooperatif semua, bisa aktif semua kan. Dan juga membagi kesiapan peserta didik agar seluruh anggota itu terlibat secara maksimal dalam proses Dalam proses game tadi ya. Jadi dari diferensiasi prosesnya juga terlihat ya Mem. Jadi semua member, semua anggota, semua peserta didik itu aktif semuanya ya. Oke. Nah selanjutnya Mem, berdasarkan rencana yang telah Mem sampaikan barusan sangat baik sekali sih. Kira-kira nih kapan Mem ingin melaksanakan proses perbaikan ini? Kalau melaksanakan proses perbaikan itu saya sangat berharap sekali setiap dalam pembelajaran saya melakukan refleksi dan proses perbaikan terus lah sebisa mungkin. Jadi setiap kali kita melakukan refleksi setiap proses pembelajaran ya Mem ya, dan juga maupun setelah proses pembelajaran untuk perbaikan ke depannya seperti itu ya Mem ya. Oke. Nah setelah kita melakukan pembicaraan kita nih Mem, apa sih yang Mem rasakan? Ini sangat senang sekali ya Pak ya. Karena saya pertama nih saya bisa mampu merefleksikan dalam proses pembelajaran saya dengan supervisi dengan Bapak ya. Supervisi akademik ini memberikan saya sebuah kebaikan lah dalam proses pembelajaran saya, dan juga memberikan saya knowledge yang baik tentunya, dan sangat memotivasi sekali dalam memahami proses pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi itu adalah hal yang Mem rasakan. Bagus lah untuk kami juga. Luar biasa. Jadi secara keseluruhan otomatis Mem mendapatkan hal positif daripada proses dari observasi dan juga pasca observasi ini ya Mem ya. Dan juga tentunya menjadi refleksi buat diri saya sendiri juga. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa dalam proses supervisi itu tidak seseram dimana pada saat kepala sekolah melakukan supervisi ya Mem ya, antara rekan sejawat juga. Jadi supervisi menjadi pembelajaran buat kita, jadi knowledge baru lagi buat kita ya Mem ya. Betul. Karena kita kan sekarang ini perlu yang namanya inovasi dalam proses pembelajaran ya Mem ya. Seperti itu ya Mem. Oke, baik Mem, terima kasih banyak karena Mem sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini, baik dari proses observasi dan juga pasca observasi pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita saling berbagi ilmu ya Mem. Baik, terima kasih ya Mem. Assalamualaikum.